Kita lanjutkan diskusi kita pemirsa. Saya kembali ke Pak Said Didu. Pak Said, bagaimana sih sebenarnya mekanisme pengawasan internal BUMN misalnya di Pertamina? Kan ada direksi, ada komisaris, kemudian apa semua itu harus langsung ke Menteri BUMN? Kira-kira bagaimana biar efektif itu Pak? Biar nggak kebobolan? Kebobolan seperti itu. Artinya sistem pengawasan di Pertamina betul-betul nol sekarang. Tidak ada yang bisa diharapkan dengan kebobolan seperti ini. Itu sangat memalukan karena seharusnya itu sistem pengawasan empat mata aja lah, bahwa dari samping kiri, samping kanan, dari atas. Nah, pertanyaan saya, direksi Pertamina itu kerjanya apa? Karena yang mencari uang itu anak perusahaan, jangan gajinya besar-besar semua. Direksi Pertamina itu holding loh, nggak ada kerjaannya sebenarnya, hanya menampung laporan anak perusahaan, dan semua pekerjaan itu sudah dibagi ke anak perusahaan. Gaji mereka miliaran, tapi kok nggak bisa mengawasi seperti itu? Artinya ada kemungkinan betul-betul direksi Pertamina pada saat itu dan komisaris Pertamina sangat-sangat bobrok, sehingga dia tidak melakukan pengawasan, atau komisaris dan direksi Pertamina saat itu tidak lagi berkuasa untuk melakukan pengawasan terhadap 3 anak perusahaan tersebut, karena orang-orang ketiga anak perusahaan tersebut ditunjuk oleh orang kanan atas, sehingga kendalinya ada di kanan atas. Saya menduga ini yang terjadi karena Ahok sudah menyatakan dia tidak bisa mengendalikan 3 anak perusahaan tersebut. Nah, jadi sebenarnya Kejaksaan Agung sudah punya pintu bahwa bisa menelusuri kemana sebenarnya perintah ini datang. Yakinlah bahwa tidak mungkin dilakukan mereka tanpa perintah dari orang yang sangat besar dan sangat sangat berkuasa. Saya ingatkan, direksi anak perusahaan itu adalah orang-orang yang senang menanjak karirnya. Nah, menanjak karirnya ada 2 kemungkinan. Nah, ada 2 kemungkinan, karir karena prestasi atau karir karena sukses melaksanakan tugas samping. Ya. Nah, kelihatannya orang-orang ini sudah terbiasa sukses melaksanakan tugas samping, sehingga dia lebih mengutamakan tugas samping daripada risiko jabatan yang dia yang dia hadapi. Coba bisa bayangkan, orang sebesar itu gaji sebesar 3 miliar masih bisa melakukan itu, kecuali karena memang orang ini sangat ambisius untuk mencapai sesuatu, atau memang dia sudah terjebak sejak dari Petral sampai di tempatnya sekarang. Atau ada janji-janji tertentu kalau ini dijalankan nanti kemudian karirnya bisa lebih cemerlang di tempat lain begitu? Ya mungkin saja itu, karena saya heran, Petral itu kan kita sudah 2016, saya orang yang melaporkan Petral itu, dan saya tahu semua namanya. Dan itu kader-kadernya memang. Jadi, nah, kenapa sekarang kok sudah jadi direksi anak perusahaan? Orang yang menurut saya catatan hitamnya masih ada di audit yang dibikin oleh dulu Faisal Basri almarhum, tim Satgas Mafia Migas, itu nama-namanya dari hasil itu ada kok. Ada nama-nama itu semua. Ya, baik. Mas Alif, seingat saya kalau masyarakat khususnya pengguna Pertalite ingin mengisi BBM itu kan menggunakan aplikasi My Pertamina ya. Nah, apakah data yang kemudian ada di aplikasi atau platform seperti itu, tapi kan dikuasai oleh BUMN Pertamina, itu bisa dijadikan alat bukti nggak kira-kira untuk melakukan pelacakan gitu loh? Ya, tentunya bisa saja. Tapi tadi data handlernya adalah Pertamina seperti itu, sebagai pemroses data yang sudah mungkin diakses oleh publik luas seperti itu ketika mereka melakukan pengisian bahan bakar. Nah, PR-nya tadi, ada atau tidaknya kemauan dari Pertamina untuk nantinya mungkin kita mohonkan itu sebagai sebuah alat bukti. Tentunya tidak kan, karena kita publik berhadapan-hadapan dengan Pertamina seperti itu. Harus ada perintah pengadilan untuk Pertamina bisa memberikan data begitu? Bisa, kalau pengadilan bisa memberikan perintah seperti itu. Tapi apa dasar pengadilan kemudian memberikan perintah Pertamina membuka datanya, atas dasar apa itu? Nah
Nah, itu nanti mungkin penemuan hakim dalam proses pembuktian gitu. Apabila memang hakim memandang bahwa Pertamina harus menghadirkan ya alat bukti dalam hal ini adalah data yang mungkin sudah diterima dalam My Pertamina, ya itu bisa saja diminta oleh hakim untuk kebutuhan dalam pembuktian dalam proses pembuktian dalam persidangan seperti itu. Ya, Mas Alif, selain kita harus percayakan ini kepada Kejaksaan Agung, sebagai konsumen, masyarakat, apalagi yang bisa kita lakukan untuk mendukung agar kasus ini bisa selesai dengan terang benderang tanpa perlu memakan waktu lama? Ya, yang paling mudah dan murah seperti itu, publik bisa menyampaikan kritiknya gitu secara terbuka, sehingga tadi Pertamina juga merasa ada teguran secara langsung, secara kolektif dari publik itu untuk mereka melakukan pembenahan dalam tata kelola migas dan juga sampai pada proses itikat baik untuk memberikan ganti kerugian. Tapi tadi betul kata Pak Said itu tidak ganti kerugiannya bersifat subjek, tapi juga ini harus didesain sedistributif mungkin dan harus dirasakan oleh publik secara massal dan masif seperti itu. Baik, Pak Said, ini langkah selanjutnya apa yang bisa Anda sampaikan? Kalau tadi Anda mengatakan bahwa ini momentum Presiden Prabowo untuk bersih-bersih, saya curiga bersih-bersih itu mengarah kepada reshuffle ya. Kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh BUMN atau anak-anak perusahaan BUMN dan khususnya Kementerian BUMN itu sendiri? Ya sederhana sebenarnya. Jadilah orang berakhlak. Kedua, di BUMN itu pekerjaannya sederhana sebenarnya. Adalah tetapkan target, cari orang baik untuk melaksanakan target tersebut. Yang kedua adalah lindungi orang baik ini dari intervensi. Yang keempat, marah-marah sedikit. Itu aja kerjaannya Menteri BUMN. Marah-marah sedikit. Ya, tapi kalau ingin cawe-cawe, repot. Iya. Nah, saya melihat Pak Erick Thohir cawe-cawenya lebih banyak daripada kerja sebagai Menteri BUMN gitu. Oke, jadi menurut Pak Said, siapa orang yang paling bertanggung jawab atas kasus ini? Saya pikir ini Menteri BUMN itu harus bertanggung jawab karena ini tidak bertanggung jawab dan saya minta berharap Kejaksaan Agung betul-betul menggunakan ini untuk membersihkan BUMN karena ini adalah betul-betul pukat harimau yang sangat besar dan saya yakin melibatkan banyak orang. Baik. Dan saya pikir Pak Prabowo betul-betul memanfaatkan ini untuk Pak Prabowo ini kepercayaan publik menjadi sangat rendah dan investor. Nah, karena takut sekali korupsi, jadi manfaatkanlah ini untuk mengembalikan kepercayaan publik dan investor bahwa Indonesia memang sudah mau menjadi negara bersih. Baik, kita tunggu dan sama-sama kita kawal kasus ini. Pak Said, terima kasih. Mas Alif, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam. Selamat malam.